Eh, dalam luringnya itu Pak, apakah luringnya dilangsungkan selama 7 hari misal, atau seperti apa? Soal pertanyaannya beberapa pertanyaan menanyakan durasi luring berapa kali itu. Oke. Kesempatan ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin perlu saya ulang, bahwa luring itu akan bergilir paling tidak 8 hari sekali. Jadi misalnya kelas, itu kan yang luring itu 2 kelas setiap hari. Misalnya kelas A dan kelas B itu di tanggal 1, kadang-kadang di tanggal 10 Februari. Itu 1 hari. Kemudian kelas A dan kelas B kembali daring. Tanggal 11 Februari masuklah kelas C dan kelas D. Itu tanggal 11 Februari. Selesai mereka kembali tanggal 12 Februari masuklah kelas E dan kelas F. Itu sampai nanti kelas di ujung, kelas ke-13, katakanlah kelas M. Setelah kelas M berputar nanti kelas A dan kelas B lagi. Gitu. Dan begitu seterusnya. Jadi dalam satu circle pembelajaran level A1, mungkin setiap kelas paling tidak akan kebagian 3 kali sesi luring. Dan setiap luring 1 hari. Berarti 3 kali 3 hari pertemuan secara luring. Demikian Pak Riki. Baik. Ini satu lagi Pak ya. Ada banyak satu lagi ya. Untuk program selanjutnya, apakah termasuk pada program ini atau sudah tidak Pak? Secara garis besar sebenarnya, dan biayanya seperti apa? Oh, maksudnya fasilitas keberlanjutan? Ibu penjelaskan itu Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman jangan salah paham bahwa pelatihan ini atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat itu hanya sebatas pelatihan bahasa sampai A1 dan A2. Kemudian jika nanti ada program tambahan, program lanjutan ke level B1, itu hanya akan diberikan bagi mereka yang pertama memang memenuhi kualifikasi dari standar akademik kemampuan bahasanya, yang kedua juga punya minat untuk melanjutkan ke level B1, entah untuk kepentingan Ausbildung, entah mungkin untuk keperluan studi S1, itu terserah. Tetapi jika pun nanti ada pelatihan sampai level ke B1, itu tetap konteksnya adalah hanya memfasilitasi pembelajaran bahasanya. Untuk tahapan selanjutnya, tentu di luar kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan dari Provinsi Jawa Barat. Jadi teman-teman hanya akan difasilitasi sampai pembelajaran bahasanya. Untuk tahapan berlanjutnya, mungkin pihak kami atau pihak pelaksana dapat memberikan bantuan berupa panduan, arahan. Karena untuk misalnya teman-teman sekalian, teman-teman yang akan mengikuti langsung bekerja, perlu ditegaskan di sini, opsinya ada 2. Teman-teman dapat mengikuti melalui jalur resmi P3MI yang terdaftar dan punya kewenangan, atau teman-teman mendaftarkan sendiri secara personal, tidak melalui P3MI, itu sangat mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya sertifikat A2, mau lanjut bekerja ke Jerman, itu ada 2 pintunya. Bisa mengurus sendiri secara pribadi atau personal, atau bisa meminta bantuan pihak P3MI. Ya, P3MI itu kalau dulu PJTKI. Jadi mereka yang punya kewenangan untuk penempatan. Termasuk misalnya bagi teman-teman yang ingin lanjut Ausbildung, sama, bisa mengurus sendiri tanpa agent, tanpa bantuan pihak ketiga, atau bisa meminta bantuan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini posisi Dinas Tenaga Kerja tentu di luar itu. Karena Dinas Tenaga Kerja hanya memfasilitasi bahasanya saja. Untuk proses selanjutnya bisa mengurus sendiri atau bisa meminta bantuan pihak ketiga.
Tapi nanti kalau misalnya minta dipandu oleh kami pun tidak masalah. Jadi sifatnya hanya panduan. Demikian Pak Rifki. Baik, terima kasih Bu.